Apakah boleh memboikot seorang ibu yang berlaku curang, tidak adil terhadap anak-anaknya, yang berani mengusir anak-anak yang lain demi anak kesayangannya? Berdosakah bila kami anak-anaknya mendiamkan? Masya Allah, antum dilahirkan sama ibunya, dirawat, disayangi, berjuang dengan kesulitan, begitu sudah dilahirkan mendiamkan ibunya. Kenapa mesti begitu? Baik, kita lihat dulu. Satu, Quran surah ke 31 ayat 14, posisi paling kiri sebelah atas. Quran surah 31 Luqman ayat 14. Redaksi yang sama dengan usia yang berbeda. Quran surah 46 Al-Ahqaf, Quran surah 46 ayat 15, posisi paling kiri sebelah atas juga. Kemudian Quran surah ke-17 ayat 23, posisi paling kanan di pertengahan. Quran surah 17 Al-Isra ayat 23. Selanjutnya caranya, solusinya tadi ya, Quran surah ke-16 An-Nahl ayat 125. Hadis Nabi-nya ya, ditemukan di Al-Adabul Mufrad ya. Al-Adabul Mufrad, Adabul Mufrad kayak Imam Al-Bukhari ya, karya Imam Al-Bukhari. Sudah? Nomor hadis yang kelima, posisi sebelah kanan di pertengahan. Baik, mari kita lihat dulu pertama keterangan tentang ibu di dalam Al-Quran, bagaimana keadaannya, seperti apa cara berbaktinya, dan bagaimana cara memberikan solusi-solusi dalam kehidupannya. Baik Bapak Ibu sekalian, yang pertama, tidak ada orang disanjung oleh Allah, diangkat derajatnya, bahkan disandingkan setelah kita beriman kepada Allah dan menyembahnya, kecuali berbakti pada orang tua ya, kecuali berbakti pada orang tua. Ada banyak ayat di Quran, kita ambil beberapa saja. Pertama, Quran surah ke-31 tadi ayat ke-14 kan? Quran surah 31 Luqman ayat 14. Wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi 'amain. Ya. Ada ayatnya? Taib. Perhatikan kalimatnya. Dan kami wasiatkan pada setiap manusia. Dan kami wasiatkan, Allah memberikan wasiat. Ya. Saya mau tanya sebentar. Biasanya kalau Bapak Ibu dengar kata wasiat, yang terbayang di benak kita apa? Pingsan, mau meninggal. Saya mau tanya, Allah pingsan nggak Bu? Allah meninggal nggak Pak? Nggak kan? Jadi mustahil ya. Maaf, Allah maha hidup, tidak mungkin wafat, dan selalu terbebas dari penyakit-penyakit yang tidak baik ya. Pelan-pelan, wasiat asal katanya itu adalah pesan yang kuat, pesan yang sangat kuat ya, asal maknanya. Kenapa oleh manusia sering dilekatkan pada orang yang akan meninggal dunia? Karena umumnya orang akan meninggal ketika memberikan pesan itu lebih kuat didengar dibandingkan saat dia dalam keadaan sehat ya. Bapaknya memberikan pesan pada anaknya dalam keadaan sehat, nah sholat, ya Pak, gampang, zuhur kan masih panjang ya kan? Tapi ketika infus sudah terpasang, selangnya 3 sudah mulai menempel, kalimat sudah terengah-engah, nah nanti sholat ya, iya Pak, ya Pak ya kan? Nah, kalimat keluar, maka disebut dengan wasiat karena pesannya terasa lebih kuat. Kalau di Quran Anda menemukan kalimat pesan dengan menggunakan wasiat, itu artinya pesan yang disampaikan mesti dipegang kuat, tidak sembarangan. Apalagi kalau Allah yang sudah berwasiat. Di kalimat bebasnya ingin mengatakan, hei, kami berikan pesan kepada Anda semua dengan sangat kuat, jangan main-main di sini. Kami wasiatkan, kami pesankan supaya berbakti pada kedua orang tuanya. Masya Allah, ketika Allah menyebutkan bakti pada orang tua, yang didahulukan seorang ibu. Anda bayangkan ya. Belum ayahnya, ibunya dulu ya. Hamalathu ummuhu. Bahkan nanti di hadis disebutkan 3 kali. Ketika ada seorang bertanya, ya Rasulullah, kepada siapa saya mesti berbuat baik ya? Kata Nabi, ibumu, ummuk, siapa lagi ibumu, siapa lagi ibumu, sampai 3 kali ya. Sampai 3 kali. Masya Allah, baru ayahmu ya. Karena ibu itu mengalami 3 kesulitan yang tidak dirasakan oleh ayah. 3 kesulitan yang tidak dirasakan oleh ayah. 1 mengandung, 2 melahirkan, 3 menyusui. Dan ayah tidak melakukan itu. Makanya oleh Nabi disebutkan 3 kali, karena peran ibu memiliki 3 hal yang tidak dimiliki oleh ayah: mengandung, melahirkan, menyusui, sampai menyapinya.
Maka bahasa Qur'annya pertama kali mendahulukan ibu. Masya Allah. Dan dihunjamkan kalimat yang menyentuh kepada jiwa. Kalau dalam bahasa bebasnya begini, hei, kalau dalam keadaan sepahit-pahitnya kamu kurang nyaman dengan orang tua, coba bayangkan saat ibu mengandung kamu. Ya. Barangkali baru nggak diajak bicara selama 3 hari, ibu dulu 9 bulan ngandung kamu. Capeknya luar biasa. Di Quran surah 7 ayat 189 tadi. Maka tatkala kandungan semakin besar, miring kanan susah, kiri sulit luar biasa. Yang penting bagaimana caranya dia selamat. Masya Allah. Ya, ketika menyapih, menyusui itu kan luar biasa. Quran surah kedua ayat 233, gitu kan? Ya, bagi peran satu dengan yang lainnya, merawat sedemikian rupa. Kata Allah, kalau sedang pahit-pahitnya nggak enak sama orang tua, bayangkan saat susahnya mereka. Ya, saat susahnya. Yang paling menarik, bahkan kalau ada seseorang berusia 40 tahun pun ibunya masih ada, tetap harus berbakti. Ya. Anda masih kecil, marah pada ibu, biasa barangkali ya. Ya. Tapi kalau sudah usia 40 tahun pun masih ada orang tuanya, nggak boleh menyinggung, nggak boleh, bahkan mendoakan mereka. Perhatikan kalimat yang sama di Quran surah ke-46 ayat 15, posisinya sama persis, paling kiri sebelah atas. Ya. Wassaynal insana biwalidayhi ihsana hamalathu ummuhu kurha. Kami wasiatkan pada setiap manusia berbuat baik pada orang tuanya. Ibundanya telah mengandungi dengan penuh kesulitan luar biasa. Sampai ketika anak itu telah berusia 40 tahun, dia mulai berkata, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya. Saya mohon fokus ke sini ya. Apa bedanya ayat 14 di dalam Quran surah Luqman dengan ayat 15 di Al-Ahqaf? Bapak Ibu sekalian, ini di Al-Ahqaf itu lebih dalam lagi. Kenapa kalimat doa itu menyertakan orang tua, disertakan dengan nikmat? Rabbi auzi'ni, ya Allah, mohon bimbing hamba. Kata Allah, kalau seseorang sudah usia 40 tahun, itu harus sudah banyak berdoa. Di antara doanya, ya Allah, mohon bimbing hamba untuk bisa mensyukuri nikmat yang telah Engkau berikan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku, wa ala walidayya. Kenapa kalimat orang tua ini muncul? Itu kalau diurutkan dari urutan tafsir, menyampaikan para ulama, karena jangan-jangan kenikmatan hidup yang kita rasakan, barangkali, maaf, ikhtiar kita untuk mendapatkannya mungkin cuma 30%. 70%-nya mungkin peran orang tua, Pak. Bu, coba pernah lihat orang sa'i? Sa'i itu ya, dari mana ke mana? Safa ke Marwah. Apa itu artinya sa'i? Tuh, sudah keliru lagi, lari-lari kecil. Kalau lari-lari besar apa itu? Sa'i itu asalnya bukan lari-lari kecil, bukan. Sa'i itu artinya sesuatu yang sungguh-sungguh, yang serius, dari sa'a yas'a. Kenapa diartikan dengan sa'i? Karena dulu ada seorang ibu yang sangat serius, sungguh-sungguh mencari air untuk anaknya. Ismail alaihi salam, Masya Allah, menangis seketika karena ingin mendapatkan air susu, ibunya tidak keluar asinya. Apa yang terjadi? Disimpan oleh ibundanya, ibunya nyari, ibu, Pak, tapi berprasangka baik pada Allah, bening hatinya. Sesuatu yang mengeluarkan sesuatu yang kotor sehingga terlahir yang baik disebut dengan tasfiyah. Isinya disebut dengan sofa. Naik ke bukit sofa, naik, pikirannya bening kepada Allah, nggak mungkin Allah menyengsarakan saya. Tiba-tiba bergerak, turun dari situ nyari, di pertengahan lihat seperti ada oase, ya, berjalan agak cepat. Di pertengahan lagi ragu, ini kayaknya bukan nih, tapi saya harus yakin, dikejar ke atas. Dia berusaha mendapatkan hal yang diharapkan. Sesuatu yang sangat diharapkan dalam bahasa Arab disebut dengan marwah, naik ke atas. Turun lagi sampai 7 kali. Masya Allah, ketika tidak putus dia berdoa, naik turun sampai yang ke-7, tiba-tiba tangisan anaknya semakin kencang. Ismail bergerak, dihentakkan kakinya, dan malaikat kemudian dengan tangisan Hajar, Masya Allah, dengan permohonan kepada Allah, turun malaikat dari langit menggetarkan kakinya Ismail alaihissalam. Begitu dihentakkan, keluar air. Pertanyaan saya begini, yang berusaha siapa? Ibunya. Yang dapat air? Anaknya. Bapak Ibu jangan salah ya, ketika anaknya ditinggalkan, coba lihat, kalau anak nangis ingin sesuatu, apakah cuma nangis saja atau tangan kakinya bergerak? Pasti bergerak. Di saat ditinggalkan ibunya, tangan kaki itu bergerak juga, cuma air gak keluar. Baru setelah ibunya bolak-balik tuh, naik ke atas, turun lagi, nangis, capek, mohon, baru keluar itu. Yang usaha ibunya, yang dapat anak cuma menghentak aja keluar. Ya. Barangkali antum sekarang nih, yang rumahnya cukup luas, kendaraan cukup banyak, segalanya nikmat, barangkali antum itu usaha cuma 30%. Tuh ibunya dulu yang nangis malam-malam, yang berdoa itu, ya, yang sampai kepada arsy, ya Allah, kalau hamba harus seperti ini, jangan sampai anak saya begini, ya Allah. Ya, bapaknya barangkali bawa cangkul, peluh keringat luar biasa, memohon kepada Allah, ya Allah, kalau saya cuma singkong dibagi 16 orang, dibagi 10 orang, jangan sampai anak saya, ya Allah, minta. Barangkali itu tuh yang nyampe sekarang. Ya.
Maka kata Quran, kalaupun sudah ada usia 40, ada yang gak enak-enak dikit, Masya Allah, ingat-ingat tuh. Ya, ingat-ingat hal seperti itu. Bahkan yang paling menarik di Quran surah 17 tadi ayat 23, itu kalimatnya, wah, tegas sekali di situ. Ya. Fala taqul lahuma uff. Bahkan untuk mengatakan, jangan. Apalagi mendiamkan. Kenapa harus diboikot, kan? Kenapa harus diboikot? Tapi pelan-pelan. Nah, sekarang bagaimana cara berdakwahnya? Kalau ada seorang ibu, orang tua kelihatan seperti mengistimewakan yang lain, sementara yang lain seakan seperti terabaikan. Ya. Maka kalimat pertama, kita lihat dulu, kisah ini bukan kisah baru. Zaman Nabi Yusuf sudah ada. Jadi kalau Anda buka Quran surah 12, surah Yusuf, ya dari ayat 3-nya bahkan sampai ayat 29-nya ada semua itu. Ya. Yusuf berapa bersaudara? 12 bersaudara, gitu kan? Yusuf dengan adiknya Bunyamin, dengan 10 orang saudara yang lain dari ibu yang berbeda. Ya. Bukankah Nabi Yakub berusaha bersikap adil, tapi kelihatan seperti mengangkat Yusuf, kan? Lihat kalimatnya, kalimat Qurannya. Oh, bapak kita kok terlalu mengistimewakan Yusuf, padahal wa nahnu usbah, kami yang paling hebat, paling kuat, gitu kan? Apa kami nggak punya kemampuan? Itu sudah muncul, nanti kita bahas tentang pembahasan khusus tentang itu. Ya. Jadi iri hati bisa muncul ketika muncul kedudukan. Bagaimana cara menyikapinya? Nanti caranya ada di Quran surah ke-16 ayat 125. Ya. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Ajak pelan-pelan. Ajaklah siapapun ke jalan Tuhanmu kepada ketentuan yang benar dengan hikmah. Wal mau'izatil hasanah. Kemudian baru nasihat yang baik, kata-kata yang baik. Ingat, hati-hati ya, sebelum bicara sesuatu hikmah didahulukan. Nanti kalau terjadi diskusi yang hangat, wajadilhum billati hiya ahsan, dan diskusilah dengan santun, dengan baik. Pelan-pelan. Di kalimat Quran yang pertama, kalau Anda menemukan persoalan seperti ini, maka ketengahkan dulu hikmah. Hikmah itu dua artinya. Ya. Satu, al-isabatu fil af'al wal aqwal wa wad'u kulli syai'in fi mawadhi'i. Kesesuaian antara perkataan dan perbuatan. Kesesuaian antara perkataan dan perbuatan. Kesesuaian antara perkataan dan perbuatan yang melahirkan pandangan yang positif. Kesesuaian antara perkataan dan perbuatan yang melahirkan pandangan positif, yang baik. Saya mau tanya begini, kalau kepada ibu dan bapak harus berbakti tidak? Antum tahu harus berbakti, tapi sikap kita tidak menunjukkan itu. Berarti nggak sesuai. Ya. Jadi kalau misalnya maaf ada orang tua demikian, barangkali itu ladang ibadah kita di situ, ladang pahalanya di situ. Orang lain nyari pahala sampai keluar, antum dikirimin pahala ke dalam. Kenapa nggak diambil? Maka keluarkan hikmah. Ketika Quran mengatakan berbakti pada orang tua, nah ini mungkin lahan dakwahnya. Bisa menampilkan taklim antum dan sebagainya. Begitu ada orang tua bersikap yang kurang mengesankan, maka jawab itu dengan sikap-sikap yang baik. Ya, Masya Allah. Begitu yang lain diistimewakan, coba cari kenapa dia bisa diistimewakan. Apakah karena rajin ibadahnya? Ya kan? Apakah karena dia suka memberikan hal yang baik pada orang tua? Usahakan lakukan hal yang sama. Berusaha sebaik-baiknya. Ya, tampilkan. Antum doakan, ada sesuatu kelebihan berikan. Perkara orang tua kemudian belum juga berubah, nggak apa-apa, doakan dulu. Nggak ada masalah. Yang penting ladang pahala antum masih ada di situ. Ya. Nah ini suka kurang di sini nih. Kalau Anda mau meluruskan orang yang salah, jangan langsung diluruskan, itu keliru. Berdoa dulu Bu, Pak. Berdoa supaya Allah melembutkan hatinya, memudahkan langkah kita mengevaluasinya. Ya. Ini suka keliru nih, ada orang salah tiba-tiba langsung dibenarkan, itu kurang tepat. Ya, adab Qur'annya bermohon dulu kepada Allah. Saya kasih gambaran gini. Kenal Fir'aun? Kenal di mana? Itu ada di Qur'annya. Fir'aun itu jahatnya luar biasa, ngaku Tuhan, bengis, raja yang luar biasa. Tapi Allah sayangnya, Masya Allah, sayang benar sama Fir'aun tuh. Ya, sebelum nyawanya sampai di kerongkongan, dia tidak boleh bersikap seperti itu, harus kembali kepada tuntunan yang benar. Saking sayangnya ibu bapak sekalian, dikirimkan 2 nabi. 2 nabi itu, kita aja cuma 1. Kita cuma 1, Nabi Muhammad SAW, sampai hari ini gak pernah lihat lagi, gak pernah kelihatan. Dulu Fir'aun dikirimkan 2 nabi, kelihatan di depan matanya, mukjizatnya ada. Ya.
Tapi yang menarik, sebelum dikirimkan kepada Firaun, Nabi Musa, di antara nabinya Musa dan Harun itu bermohon kepada Allah. Lihat doanya, itu sebelum berdakwah. Rabbi shrahli sadri wa yassirli wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu. Allahu akbar. Itu sebelum berdakwah. Dipaham Musa, Firaun ini bengis. Saya ilustrasikan ya, Firaun itu dari kata-katanya aja bukan cuma nggak ngenakin dan bukan cuma nyebelin, bahaya. Ya. Jadi kalau melihat rambut Anda tidak disukai, itu tolong bukan suruh cukur, tolong pisahkan kepala dari badannya. Firaun itu. Kalau kalimat itu ditujukan kepada Nabi nggak enak, tidak lapang hatinya, itu gampang berdoa kepada Allah, selesai masalah. Ya Allah, ini Firaun ini menjengkelkan sekali, wafatkan aja sekarang, wafat dia. Cuma tidak ada hikmah untuk kita sekarang ini, tidak ada contoh. Makanya berdoa, Rabbi shrah li sadri, ya Allah tolong lapangkan hati saya, supaya saat menerima respon-respon yang tidak menyenangkan, saya sudah bisa nyaman. Mohon maaf ibu bapak sekalian, persoalan terbesar ketika kita tidak bersikap baik bukan karena orang lain, tapi karena cawan hati kita itu terlalu sempit. Ya. Anda punya gelas, kasih air, kasih garam, ya, satu genggaman, apa rasa airnya? Asin. Tapi kalau Anda lemparkan garam itu ke satu kolam yang luas, apa rasa airnya? Begitulah keadaan hati kita. Kalau hati kita lapang luar biasa, masalah kecil aja gampang kok, gak jadi besar, dan masalah besar jadi kecil. Ya. Tapi kalau cawan hati kitanya kecil, Masya Allah rumit. Jangankan masalah kita sendiri, masalah orang aja dipikirin. Mendung sedikit bikin status, hari ini mendung, emang kenapa? Itu bukan urusan kita, ngapain dipikirin? Coba cek tuh di media sosial, banyak orang yang tidak ada kerjaan, masalah orang lain dikomentarin, komentar sini, komentar sana, yang paling tidak menarik celak sini, celak sana, itu gak ada kerjaan, itu bermasalah semua itu, bermasalah semua. Ya, hati-hati dan cenderung membawa beban, nggak bisa tidur ke bawah-bawah kan? Jadi kalau Nabi Musa saja sebelum datang ke Firaun berdoa, wa yassir li amri, mudahkan urusan saya, maka kita yang bukan Nabi harusnya lebih banyak berdoa dulu. Bangun malam. Ya. Saya kemarin pernah kisahkan itu waktu kami ngasuh pesantren di Lebak Bulus, itu ada seorang ibu Pak, ini kebalik kisahnya, ibu sama anaknya sulit luar biasa, diajak sholat susah, kadang marah macam-macam. Datang, saya bilang Bu nggak usah didoa, ya nggak usah diingatkan dulu, doa dulu lah. Ibu sholat malam tahajud, berdoa di sampingnya, minta sama Allah, minta yang khusyuk, coba nangis. Hari kedua nggak bisa nangis kan, nangis lagi hari ketiga nggak bisa, tangisi dari ibu yang belum bisa nangis, minta. Nanti hari ketiga coba datang lagi, kita lihat perkembangannya. Hari ketiga Pak, tiba-tiba dari jauh datang bawa nasi uduk pesantren, kencang, Ustaz katanya, Masya Allah, santri kita pada keluar lihat. Kenapa Bu? Alhamdulillah anak saya sudah sholat. Ternyata di malam ketiga setelah berdoa itu, ternyata anaknya bangkit dipeluk ibundanya, nangis luar biasa. Maafkan saya Ma, katanya, saya menyakiti Mama sampai menangis tiap malam saya dengar itu. Saya bukannya nggak mau sholat, tapi dari dulu, ini poinnya, Papa sangat sibuk, Mama juga begitu. Jadi saya simpulkan untuk ngapain sholat, teman-teman juga nggak sholat, biasa aja sekolahnya, kan? Akhirnya mulai sadar, dia belajar, bahkan ditunjuk santri kami untuk mengajari, sampai sekarang bukan cuma sholatnya yang bagus, mulai menghafal Quran. Sudah berapa juz luar biasa itu. Coba ibu mendekat dulu kepada Allah, minta ya Allah, lembutkan hatinya, sentuh diri kami jangan sampai berbuat maksiat. Karena ridha Allah pun diturunkan pada ridha orang tua. Tadi sudah disebutkan hadisnya ya di Al-Adabul Mufrad nomor hadis yang kelima, kan? Ridha Allahi fi ridhal walid wa sukhtillahi fi sukhtil walid. Ridha Allah akan turun pada ridha kedua orang tua, demikian murka Allah diturunkan pada murka orang tua. Karena itu saya mohon maaf kalau ada sikap yang kurang baik, sesungguhnya posisikan sebagai ujian untuk mendapatkan pahala. Kapan lagi dapat pahala seperti itu? Gak usah nyari-nyari. Masya Allah, orang nyari-nyari keluar, antum ada di dalam. Ya. Gak enak biasa, karena setiap ujian itu jarang mengenakan. Ya, justru yang paling berbahaya itu ujian yang terasa enak. Ya. Awas, hati-hati, peningkatan harta itu ujian. Peningkatan kedudukan itu ujian. Sama halnya dengan yang kehilangan itu ujian. Jadi jangan dikira kalau antum sedang meningkat harta benda itu aman dari ujian. Tidak, kadang-kadang suka lupa di situ.